Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah, kita monggo kita terusaken malih nggih. Nah, minggu yang lalu kita masih ngubek-ngubek ya masalah ya karakter watuk wahinge bangsa Bani Israil, dan sampai sekarang masih ada Bu, Yahudi, ya Nasrani itu masih ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba, kan itu ya, wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz ataina nakna ingsun Allah, wa id ataina lan tatkalane ingsun Allah wis nurunaken ya, nurunaken memberi ya, di sini memberi ya, ata yakti mendatangkan, nah itu sama. Nah, itu wa id ataina tan wis tatkalane natangan memberi ingsun Allah Musa ing Nabi Musa, memberi apa? Alkitabah, tegese kitab suci untuk Nabi Musa. Nopo kitab suci kangge Nabi Musa? Ai at-Taurata, tegese kitab Taurat. Nah, di dalam Taurat juga sama, wal furqona lan nurunaken ing kitab Furqon. Furqon itu ya, atfun abtu tafsirin. Nah, itu tegese kitab Taurat itu sebagai Al-Furqon. Sebagai Al-Furqon itu sebagai pembeda. Al-Fariq. Nah, ini Al-Fariqu tegese kita jenenge. Jadi At-Taurat juga dinamakan Al-Furqan, termasuk Al-Qur'an juga. Mun sewu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran juga Al-Furqan. Semua kitab suci yang diturunkan oleh Gusti Allah itu punya sifat Al-Furqan. Nopo maksude Al-Furqan iku? Tegese ae Al-Fariqu, tegese kang bedaaken bainal haqqin ing barang kang hak, wal batili lan barang kang batil, wal halal lan barang halal, wal harami lan barang haram. Maka di ayat sebelumnya kan ada ayat la talbisul haqqo bil batil. Jangan sampai kamu itu mencampur adukan barang hak dengan barang batil. Karena tugasnya para rasul itu menjelaskan kepada umat manusia mana barang ingkang sae dan mana barang ingkang olo. Pundi pendamelan ingkang menurut petunjuknipun Gusti Allah dan mana perbuatan yang menurut perbuatan iblis, perbuatan setan, perbuatan nafsu. Nah, itu ini dijelaskan. Jadi kitab-kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil, apalagi Al-Qur'an mempunyai sifat Al-Furqan. Ay al-fariq bainal haqqi wal batil. La'allakum menawa sira kabeh Bani Israil iku tahtadun, termasuk kelompok orang-orang yang angsal pituduh saking Gusti Allah. Bihi kalawan kitab Taurat. Nah, makanya ketika kita berbicara hudan di awal dulu
2 minggu yang lalu. Hudan itu napa isine hudan itu kitabun wa rasulun. Jadi Al-Qur'an itu hudan, sudah menjadi petunjuk, maka monggo nggih pun bukan hanya untuk dibaca tetapi sebagai guideline, sebagai blueprint kehidupan orang Islam, sebagai pedoman buat kehidupan. Nah, praktek ini pun sinten yang memberi contoh, prakteknya Al-Qur'an itu memberi contoh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu tafsir amali ya, terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya kita ini berupaya sekecil apapun apa yang kita lakukan itu mirsani nopo sing dicontohaken kali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalul a'la itu kan contoh yang paling utama. Uswatun hasanah ya, mbak uswatun hasanah, tauladan ingkang sae. Nah, itu tidak ada lagi contoh perbuatan manusia yang perlu ditiru selain apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekecil apa, termasuk untuk ibu-ibu ya. Nah, contohnya Nabi itu ada dibedakan menjadi 2. Ada yang sunnah tasyri'iyah, contoh sebagai wujud syariat. Contoh yang wujud syariat ini hal-hal yang diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan sunnah. Sholat, zakat, puasa. Nah, insya Allah puasa ini sudah tinggal berapa hari lagi nggih? Saniki pun nisfu Sya'ban itu besok Ahad nggih. Ahad malam Senin nggih. Sabtu malam Ahad malam Senin. Nah, biasanya dalam tradisi yang ulama sepuh ada sholat nisfu Sya'ban dan maus Yasin nggih 3 kali, mantun maghrib ya. Namanya ikhtiar, itu semuanya berdoa kan. Siji napa Bu, mau Yasin yang pertama kita nyuwun sepuro, nyuwun di sepuro dari segala kesalahan, segala dosa ya kan, segala napa mawon keluputan ingkang sampun kita sedaya dikerjakan oleh kita semua. Terus yang kedua ya kan, nyuwun rizki ya ingkang halal, ingkang suci, syukur kata kangge ibadah. Nomor 3, nyuwun dipaparing sisa usia sing luwih bermanfaat. 3 niku kan saya nggih, jangan dianggap bid'ah, wong doa kok bid'ah. Doa itu perintah agama. Perkara saranane ya memang yaitu Yasin. Monggo kalau yang ingin mentradisikan, kalau kula pun biasa tradisi kula niku hal-hal seperti itu termasuk bagian dari yang harus dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu sanes ikatan suami takut istri di rumah Pak ya. Istiqomah itu ya ajeng, konsisten. Nah, istiqomah ikatan suami takut istri di rumah repot. Nah ngoten nggih, la'alakum menawa sira kabeh Bani Israil termasuk kita juga ikut tahtadun tiang-tiang ingkang angsal pituduh saking Gusti Allah bihi kalawan kitab niku. Nah, minad dolali tegese mendapat hidayah supaya terselamatkan saking pembuatan kesasar. Nah, jadi kita ini kadang-kadang aneh, sudah ada jalan yang benar, cari jalan yang salah, akhirnya kesasar. Coba panjenengan kalau numpak kendaraan kesasar mawon, betul takon. Nah, itu sing bakat supir insya Allah 1 kali lewat hafal, tapi sing mboten bakat supir wong puter niku Surabaya mawon, kadang-kadang supir kula niku kesasar ya.
Wa izqala lan tatkala ngendi izqala niku dawuh tapi yang qala ini siapa? Wa izqala lan tatkala dawuh Musa sapa Musa. Nah ini idqala niki sing dawuhipun sinten Musa. Idqala li kepada siapa Musa dawuh li kaumihi kedua maring kaum Nabi Musa. Nah, siapa yang mendapat tahqiq penghususan Nabi Musa ngendiko niku kangge sinten? Kangge kaume yang bagaimana? Alladzina yaiku tegese wong-wong umat Nabi Musa abadu kang padha nyembah sapa si aladina nyembah al ijra maring pedet. Kan di ayat sebelumnya ditinggal 40 hari Nabi Musa ini lagi training ya, ternyata ada yang namanya Musa Asamiri. Musa Asamiri itu yang melopori membelokkan umatnya Nabi Musa nyembah Gusti Allah dibelokkan untuk nyembah patung sapi dari emas. Al-ijla itu pedet ya, pedet itu anak sapi ya yang terbuat dari emas iki lho sing wah itu. Ya kaumi kaumku innakum satu ini sira kabeh iku zalam tung wis para dolim sapa sira kabeh dolim angfusakum ing amu sira kabeh. Dengan apa kamu berbuat dolim? Bittikhadikumul ijla bittikhadikum kalawan nyembah sira kabeh ngalap sira kabeh ya. Al ijla ing nyembah patung sapi tegese ilahan sebagai Tuhan. Setelah dolam tumfatubu mongko tobat sira kabeh Bani Israil ila bariikum. Nah, tobat setelah kamu menyembah pedet dari emas itu. Makanya ini hati-hati ini kita jadi cari pembimbing ya, ini kan jangan sampai salah. Jangan-jangan pembimbingnya berkarakter Musa Asamiri yang membelokkan mestinya nyembah Gusti Allah tetapi nyembah liyane Gusti Allah, akhirnya syirik kan gitu. Yang berat itu kadang-kadang ya. Bariikum ay khaliqikum ya, tegese datkang minal imin ibadatihi. Nah, dengan apa patubu ila bariikum faktulu ampusakum. Bayangkan taubat dengan membunuh awak sira kabeh. Walaupun memang ada juga yang menafsiri faktulu di sini bukan hanya membunuh fisik tetapi membunuh nafsu ya, nafsu itu menurut orang-orang tasawuf ya. Membunuh nafsu artinya mengendalikan, sebab sebetulnya yang membuat serakah, yang membuat kita ini terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Gusti Allah itu gara-gara nafsu. Waktu lu mongko mateni sira kabeh Bani Israil ampusakum ing pira-pira awak ira kabeh. Aliyak tulil bari. Nah, mingkum al mujrima. Nah, supaya kita itu liyaktul drapon. Liyaktul asalnya liyaktul karena li itu kategorinya amil jawazim. Nah, karena di depannya ada alif lam bisa liyaktulil bari u nya liyaktul bari u. Nah, itu tapi kalau sendiri liyaktil kalau tidak ada alif lamnya bariun. Nah, itu karena ada alif lamnya maka bisa dibaca liyaktulil bariu. Drapo tegese becik mateni sapa wong kang yaitu sira kabeh al bari'a. Nah, itu mingkum saking sira kabeh sebagai apa? Al mujrima sebagai bari'a itu untuk membebaskan. Dengan membunuh itu maka kamu sudah nanti kalau sudah membunuh itu dianggap sebagai sarana untuk membebaskan. Bari itu bebas. Membebaskan dari apa? Al mujrima dari kamu berbuat dosa.
pengecut, ya mujrim itu. Bayangkan dulu itu langsung Pak, berbuat salah langsung disuruh tobat, tobatnya sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Dengan cara apa kamu bertobat? Ya bunuh dirimu. Wah, kan itu pateni awamu. Nah, sekarang bingung kan, kaya opo nanti mateni. Nah di belakang dijelaskan Gusti Allah ke ini. Zalikum utawi kono mengkono al-qatlu, ya, utawi kono mengkono awamu mateni sira kabeh. Iku khairun luwi apik lakum kedua sira kabeh inda bariikum, ya, inda sebagai sarana untuk membebaskan kamu kabeh. Apa itu ceritanya seperti itu. Fataba alaikum, fataba maka menerima tobat sapa Gusti Allah alaikum ing sira kabeh. Innahu Gusti Allah iku huwa utawi Gusti Allah at-tawwabur rahimu, zat kang moho nerima tobaté tur moho kasih sayang. Jadi dengan membunuh dirimu itu kabeh jare Nabi Musa, maka kamu itu sebagai sarana untuk tobatmu. Bayangkan ya. Nah, tapi di belakang dipertanyakan seperti apa nanti membunuhnya itu, cara membunuhnya itu. Nah, dengan cara apa ini dijelaskan? Wa arsala alaikum sahabatan sauda li ala yubsira ba'dukum ba'do. Dengan cara apa mereka supaya akhirnya paten pinaten dengan supaya bisa mengerjakan cara membunuh dirinya itu. Wa arsalalan ngutus, ya, alaikum ing sira kabeh, memerintahkan di sini sahabatan ing mendung sauda kang peteng dedeg Gusti Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi Gusti Allah tuh membuat perintah juga memberi jalan seperti apa bisa melaksanakan perintah itu ya. Jadi tidak hanya perintah tapi ada juklak juknisnya. Nah itu ada SOP-nya. Nah ini harus ditiru juga. Kita itu jangan hanya merintah harus memerintah orang membersihkan masjid yang bersih, harus disediakan sarananya. Kaya opo bersihnya masjid dari debu umpamanya. Nah, itu ya didilat apa di nah, itu. Ya sama juga begitu Gusti Allah lewat Nabi Musa memerintahkan untuk membunuh sebagai sarana tobat kepada Bani Israel yang menyembah pedet itu. Gusti Allah akhirnya wa arsala alaikum sahabatan sauda li ala yubsira ba'dukum ba'don, sehingga dengan peteng dedeg itu satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat. Nah, itu. Ceritanya seperti ini. Hatta kutila minkum nahwu sab'ina alpan. Sampai 70.000 orang, bayangkan 70.000 itu. Hatta kutila sehingga den pateni minkum saking sira kabeh nahwa sampai jumlah yang saling apa. Jadi banyak ya, 70.000 ya, 70.000. Fataba maka wana. Jadi ini perlu ditiru oleh kita. Makanya kalau mau memerintahkan, kalau jadi atasan memerintahkan bawahan, jadi harus paham dulu dengan apa yang akan dikerjakan atas perintah itu. Jangan merintah tidak bisa dipahami oleh bawahan, itu gak boleh. Gusti Allah sendiri ketika Nabi Musa merintah, pateni awakmu kabeh, sebagai wujud dari cara tobatmu gara-gara kamu menyembah berhala. Jadi memang kategorinya berat ya, nah bingung kados napa Gusti kula mateni diri kula niku. Fataba maka pada tobat maka nerima tobat dengan cara itu, maka Gusti Allah fataba maka nerima tobat sapa Gusti Allah alaikum ing atas sira kabeh ya.
Innahu qoblata, sebetulnya begini Gusti Allah itu hebatnya dalam beragama itu. Sajane ketika Gusti Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, sajane Gusti Allah sendiri itu sudah nerami. Seperti di sini, pataba alaikum, maka nerimo tobat sapa Gusti Allah. Ternyata sebelum mereka melaksanakan pembunuhan massal sebagai wujud dari taubat gara-gara nyembah pedet dari emas itu, sebetulnya Gusti Allah itu sudah menerima taubat lebih dahulu dengan adanya perintah itu. Makanya kan ada hadis, kita ini niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi kalau untuk kebaikan niate mawon sampun dicatat, dan Gusti Allah sampun nerami innamal amalu biniat wa inama likulim liin ma nawa pamangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan hadisnya dawa iku inamal a'malu bin niyat, sing satune utawi amal nopo mawon yang kita kerjakan sangat tergantung pada niatnya. Lah menurut orang-orang ini, orang-orang ahli motivator, nah, niat itu sebagai landasan awal, motivasi awal untuk kita melaksanakan sesuatu. Kalau niatnya kuat, walaupun hujan deres, ternyata bapak-bapak datang ke masjid juga kan. Nah itu, walaupun adoh, karena niatnya kuat untuk nuntut ilmu, ya datang juga kan itu. Nah tetapi walaupun cedek, ya, tapi gak ono niate, ya makanya yang harus disyukuri itu ketika kita ini diberi niat oleh Gusti Allah itu ingin melakukan kebaikan. Niat itu seperti apa? Wujudnya niat itu kan an-niatu qasdu syai'in muqtaronan bi filihi wa mahaluha alqalbu. Jadi pengertian niat itu memang qasdu syai'in, menejo sesuatu pekerjaan. Nah tetapi kalau namanya niat harus muktarinan bipilihi, bersamaan dengan, jadi kerenteng mau niat ke masjid ya berangkat gitu. Muktarinan bipilihi wa mahaluha utawi tempatnya niat iku alqalbu ono ing dalam ati niate. Makanya monggo niat, makanya ketika niat usolli fardhu duhri, usolli fardhu subhi itu belum niat. Niate niku ketika kita Allahu Akbar di dalam hati niat kula salat subuh kali rakaat ya, sebagai makmum. Kalau boten saged cara Arab, cara Jawa boten napa-napa nggih. Niate cara napa mawon saged. Artinya karena apa? Karena yang menciptakan bahasa juga bukan mbah buyut kita, ya Gusti Allah sendiri. Makanya pun ngantos kalau kula mboten saged bahasa Arab napa kecuali sholat memang diupayakan bisa berbahasa Arab, bacaan-bacaannya itu. Kalau yang masih kober belajar, kalau mboten kober belajar karena sholatnya wis tuwek, kangelan, doa iftitahnya kangelan, maca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim juga subhana kan. Nah itu ada ya kan, Rabbil ngalamin umpamanya kan, kangelan, ilatnya wis kadung ini, kadung mboten napa-napa. Ini karena kandung ilat Jawa, katanya ilat Jawa. Gusti Allah, nah menurut ulama fikih masih dibenarkan, masih boleh. Nah bacaan mboten hafal blas, mulai dari doa iftitah doanya mboten hafal, bacaan subhanarabbil azimnya gak hafal, bacanya subhanarabbil a'lanya gak hafal, apa maneh doanya di antara dua sujud gak hafal, ya nopo surat. Nah yang penting takbiratul ihram kali maos Fatihah sama tasyahud akhir itu mawon sudah cukup nggih. Tasawuf akhir pun boten apal pun ya tahiyatul mubarakatuh kangelan nya istighfar mawon. Mbak ada yang mengatakan kata astagfirullahalazim wahai salam melo imam enggak apa-apa kalau memang boten saged blas. Jadi Gusti Allah cici lumo nggih, lumone Gusti Allah lebih lumo tinimbang panjenengan. Wong kados
Bani Israel yang dua blege kaya opo wis nyembah berhala masih pataba alaikum. Oleh karena itu para ulama membedakan bacaan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah ab'ad, dan ada yang sunnah hayat. Nah, yang wajib itu hanya ada berapa? 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca surat Fatihah. 3. Membaca tahiyat akhir dan sholawatnya. Yang keempat salam. Yang pertama itu bacaan yang wajib. Yang sunnah ab'adnya 1. Tahiyat awal di sholat yang lebih dari 2 rakaat. Yang kedua kunut, menurut sebagian ulama Syafi'iyah kunut subuh, ya itu bacaan sunnah juga. Makanya kalau yang tidak pakai kunut jangan diprotes, ya. Kalau gak hafal ya melo amin saja gak apa-apa. Nah itu kunut macam itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu kalau lupa harus ditambeli oleh sujud sahwi. Liyane niku sunnah hayat diwaos alhamdulillah jenengan angsal pahala, boten waos jenengan rugi karena boten angsal pahala. Jadi sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi gitu. Bukan tidak apa-apa, rugi. Nah kalau makanya pun ngantos kenceng panmatu awakmu belajar sholat sih. Nah, ya kalau ruku juga gitu. Kalau beteng sakit duduk ngadeg, makanya disebut alal qadiri. Jadi luar biasa. Nah, al qiyamu alal qadiri. Rukun sholat itu ngadeg, tetapi alal qadiri dibatas kangge tiyang ingkang saged ngadeg. Jadi pun boten abot-abot sajane agama boten nonton sing abot. Innahu utawi satuhune Gusti Allah iku huwa utawi Gusti Allah iku at-tawwabu zat kang maha nerima taubate ar-rahimu tur kang maha welas asih. Wa id qultum. Nah begitu juga wa id qultum. Nah ini ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, ya ini wa id qultum lan tatkala ngucap sapa Nabi Musa, yaitu ing sira kabeh Bani Israil wa qad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru ilallahi min ibadatihil ijla wa sami'tum kalamahu. Nah ini ya wa qad kharajtum, dia ditafsiri wa id qultum itu di sini wa qad kharajtum ma'a Musa, ketika Bani Israil sudah bersama lagi Nabi Musa. Setelah mereka itu menyembah ijla, ya Musa, ya wa'id kultum lantatkan ngucap sapa si Bani Israil, ya, ngucapnya kepada siapa? Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina ora bakal iman sapa kita Bani Israil laka maring sira hatta narowaha hatta naro sehingga weruh sapa kita naro, ya Allah maring Gusti Allah jahrotan secara welo-welo, iyanan secara pertelo. Ini dableknya Bani Israil itu. Wah, dia ketika Bani Israil ini sudah taubatnya diterima, kemudian menyatu lagi dengan Nabi Musa, kemudian Bani Israil nawar. Kalau bahasa Jawa itu apa istilah sanes nawar apa? Ya, ngeyel ya, ngeyel lagi ngeles ya, ngeles wa id qultum lantara kepada ngucap sapa si Bani Israil, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina ora bakal iman sapa kita, lan nu'mina lan tu selamanya ini laka maring sira Nabi Musa hatta sehingga kita semua hatta naro, ya, hatta naro sehingga kita semua kata Nabi Bani Israil naro ningali sapa weruh melihat
Allah marang Gusti Allah jahrotan secara pertelo iyanan tegese secara pertelo wa akhad. Nah ini wa akhadat kumus sa'iqatu wa antum turun. Nah ini ya apa carane ya, padahal Gusti Allah itu dari dulu semenjak zaman Nabi Adam itu sudah digambarkan bila kaunin wala launin, tidak berbentuk sesuatu dan tidak ada rupa-rupane, karena Gusti Allah itu ya berbeda dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un, Gusti Allah itu laisa kamislihi syai'un, tetapi misteri. Memang kita wajib tahu, wajib weruh anta budawaha ka'annaka tarohu. Seandainya kamu menyembah Gusti Allah itu ya antak budayen to yen to nyembah sapa sira kabeh Allah maring Gusti Allah ta seolah-olah kamu melihat Gusti Allah. Jadi dari dulu tentang perdebatan apakah kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Gusti Allah itu ya sampai sekarang masih, jadi masih perdebatan. Fa ilam takun taroh fa inahu yaroka. Fa ilam takun tarohu, seandainya kamu tidak tahu, tidak bisa melihat Gusti Allah, yakinlah Gusti Allah melihat kamu. Kan itu. Ya nopo carane? Nah makanya sebagian umat Islam untuk melampaui pengetahuannya kenal dengan Gusti Allah secara jahrotan, ada yang masuk gerakan thariqah, mempelajari tasawuf. Karena dalam konsep tasawuf oleh orang-orang tasawuf ya, bahwa Gusti Allah itu bisa dikenali, bisa liqa bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Tapi ada ilmunya, ada metodenya, ada caranya ya. Jadi keawalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni itu memang nah orang Bani Israel terang-terangan. Kalau kita dalam Al-Qur'an Rasulullah menjelaskannya ya ono carane mi'raj ya. Jadi istilah kita ketemu Gusti Allah itu diistilahkan mi'raj ya. Mi'raj itu ya ada caranya, dengan cara kalau kita dengan cara sholat. Nah sholat yang tidak bisa mi'raj berarti belum sholat, tidak begitu. Memang target akhir sholat itu musyahadah, mi'raj. Dan ketika mi'raj itu semua apapun itu bisa fana selain kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kenapa ada ajaran tasawuf yang bisa membuktikan praktek seperti itu bisa dilakukan oleh kita? Karena ada contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ketika perang itu kan kena tombak ya kakinya itu. Dulu belum ada operasi, belum ada apa. Pesannya Sayyidina Ali, tombak itu bisa dicabut ketika aku sholat, kan itu. Beliau sholat. Ternyata betul begitu sholatnya Sayyidina Ali sholat ya, karena dicabut gak kroso, karena sholat yang betul-betul fana fillah itu tidak akan merasakan sesuatu selain menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini juga jadikan misteri untuk orang-orang tasawuf ya. Jadi ya kalau begitu melihat Gusti Allah jahrotan itu bisa. Nah itu dengan cara apa? Nah itu ada metodenya, makanya ada macam-macam itunya itu istilahnya. Makanya dan itu juga tidak dianggap bukan bid'ah, karena memang Al-Qur'an sendiri memberi isyarat seperti itu. Hatta narawaha, sehingga ningali kita semua hebat, katanya Bani Israel jahrotan maring Gusti Allah secara pertelo, secara tenang. Fa khadatkumus sa'iqatu. Nah ini. Tetapi akhirnya ini apa? Fa khodat mangka ngalap ing sira kabeh ya
Opo as-sa'iqatu bledek, suara yang sangat keras ya. Di sini ada ada gertakan, ada yang mengatakan gertakan dari malaikat Jibril dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras itu pamutum moko podo mati sapa si Bani Israil. Nah itu. Nah, makanya dalam istilah tasawuf orang kenal dengan Gusti Allah itu kalau adanya mati. Nah, di dunia makanya ada hadis yang dijadikan unen-unen oleh orang-orang tasawuf itu, mutu qabla anta mutu, mati sira kabeh sadurunge awakmu itu mati temen-temenan. Nah, itu dalam bahasa orang tasawuf ya, ini perlu diketahui itu. Sehingga merasakan la ilaha itu betul-betul nyemplung ke dalam fana illallah, semata-mata yang ada hanya Gusti Allah. Makanya Imam Nawawi kan ketika menjelaskan la ilaha illallah itu kan la ma'buda wala maujuda, tidak ada yang wajib disembah dan tidak ada yang maujud illallah angin kejaba Gusti Allah. Nah di sini ini gambarannya kalau orang sudah nyemplung ke Gusti Allah itu seolah-olah fisik dan jasadnya ini mati. Wa antum utawi sihare sira kabeh Bani Israil iku tangduruna padha weruh sapa sira kabeh mahalla bikum, apa yang terjadi pada kamu semua seperti itu. Jadi ini ketika Nabi Musa di Gunung Tursina itu kan, ketika beliau diperlihatkan Gusti Allah karena orang-orang Bani Israil itu ngeyel, Gusti Allah akhirnya menampakkan dirinya dengan dengan pancaran sinar, yang dengan sinar itu akhirnya mereka podo mati kan, itu ceritanya kan seperti itu. Jadi makanya dalam surat An-Nur itu kan nurun ala nur wa nur kamiskatin fil jujada al jujajatu. Jadi Gusti Allah itu ya ketika menampakkan dirinya itu yang ada hanya pancaran sinarnya itu. Ceritanya kados ngoten. Nah itu. Summa ba'asna nuli ngutus. Nah itu. Ai ahyaina. Di sini ba'asna itu bangkit akan. Ya. Nuli bangkit akan sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh Bani Israil. Ai ahyaina tegese nguripaken sapa ingsun kum ing sira kabeh mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Jadi ketika Bani Israil itu nang Nabi Musa, Nabi Musa, aku ora bakal iman nang Gusti Allah kalau kami semua tidak bisa melihat Gusti Allah secara welo-welo. Nah, dijawab oleh Gusti Allah, untuk bisa kamu melihat Gusti Allah teman, entah kamu pengen bisa melihat aku, maka Gusti Allah memancarkan cahaya ya dengan dengan seolah-olah menimbulkan sebuah ledakan besar ya itu. Maka dengan kejadian itu mereka pada mati seketika, gak kuat. Gambarannya orang gak kuat mendapatkan pancaran cahaya yang begitu dari dari sinarnya. Makanya kan dalam teori tasawuf itu ada istilah nur Muhammad ya kan, cahaya ini pun kang moho suci moho terpuji. Ceritanya kados ngaten iki. Nah setelah mereka mati seketika, summa ba'asna nuli nguripaken sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh, ai ahyaina tegese nguripaken ingsun kum ing sira kabeh mimbadi mautikum sawise awakmu kabeh padha mati. Untuk apa Gusti Allah menghidupkan kembali mereka? La'allakum menawa sira kabeh ikut taskuruna dadi wong-wong kang padha syukur nikmatana ing nikmat ingsun, kata Gusti Allah, bizalika kalawan mengkono nguripaken sause padha mati. Jadi ada dua peristiwa di sini. Ketika peristiwa mati untuk taubat
kemudian dihidupkan kembali. Setelah hidup menyatu lagi dengan Nabi Musa ngajak ke Bani Israil, saiki awakmu nyembah kembali pada Gusti Allah. Wa idkultu. Tetapi Bani Israil justru ngeles lagi, ya Musa, saya tidak akan beriman kepada Gusti Allah kalau kami tidak bisa melihat Gusti Allah secara nyata. Ketika Gusti Allah, Nabi Musa membuktikan bisa melihat Gusti Allah, ternyata tidak ada yang kuat seorang pun untuk melihat zat ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya kados ngoten. Nah, podo mati dihidupkan kembali. Nah, dengan dihidupkan kembali maunya Gusti Allah supaya kalian ini mau bersyukur kan itu. Wadolalna alaikumul ghamama dan seterusnya, insya Allah kita teruskan besok pagi. Nah, jadi situlah memang ada semacam taklik itu alaqoh, gantungan. Jadi ilmu Islam itu ada yang bersifat syariat nyoto ketomoto. Nah, ini sebetulnya menurut sebagian para ulama ada yang bersifat hakikat. Nah, belajarnya Nabi Musa selama 40 hari, konon mursyidnya itu Nabi Khidir. Begitu juga kejadian-kejadian spiritual yang menimpa kepada siapa? Yang menimpa kepada Bani Israil yang terkait dengan pembuktian adanya wujud zat Allah Subhanahu wa taala, itu dikategorikan yang bersifat hakikat. Karena apa? Karena Gusti Allah itu hanya didekati dengan hakikat. Maka muncullah istilah syariat, hakikat atau rikoh. Jadi syariat, torikot, hakikat, makrifat. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan ajaran Islam yang bersifat hakikat umpama, ya jangan dianggap aneh, karena memang ada yang membedakan kapling. Ada kapling syariat dalam wujud dohiron, ada juga wujud hakikat dalam wujud batinan. Atas ceritanya gitu. Indikator apa kalau batin itu ada? Indikatornya kita punya rasa. Ceritanya ini wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.